Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini mengandung dua lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, kita langsung masuk ke lam kedua, dileburkan. Huwallazi hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Cara bacanya dipanjangkan dalnya 2 harokat. Huwallazi ba'atsa fi. Saat berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh, maka panjang fi-nya 2 harokat. Fi berhenti panjang, kalau diteruskan jadi pendek, gugur madnya, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun, ya sukun dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol fi kasroh tanpa pemanjang maka pendek, fil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Alif kalau ada harokatnya hamzah juga. Maka lam sukun dibaca idhar atau jelas. Fil mim tasydid dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Ummiyina. Masuk ke ya tasydid ini kita pakaiin naber karena ada ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka tidak perlu ditahan, cukup pakai naber. Naber adalah menaikkan intonasi suara kita. Ummiyina. Yi hukumnya adalah mad tamkin karena ada ya tasydid berharokat kasroh panjang, atau ini kalau diurai adalah ya tasydid kasrah bertemu ya sukun, maka dibacanya panjang 2 harokat. Ummiyina rasu. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Rasu su mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Rasulam. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Cara bacanya bunyi tanwin dileburkan ke mim, rasulam bunyi m sambil dengung tahan. Rasulam minhum. Min ada hukum idhar halqi sebab ada nun sukun menghadapi huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun n bacanya jelas. Minhum. Hum ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ya. Cara bacanya mim dibaca jelas. Minhum yatlu. Lu mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Yatlu alaihim. Lai ada harfu lin atau huruf lin
Sebab ada ya sukun didahului harokat fathah ya, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaihim, him ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah. Cara bacanya mim dibaca jelas. Alaihim a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Alif kalau ada harokatnya pada dasarnya adalah hamzah, dibaca panjang a-nya 2 harokat. Ya mad tabi'i muqaddar sebab huruf ya berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayatihi, hi mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup setelahnya selain hamzah, maka haknya panjang 2 harokat. Ayatihi wa yuzakki, ki mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka kafnya panjang 2 harokat. Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim, him ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas. Wa yu'allimuhumul kitab, ta mad tabi'i muqaddar sebab huruf ta berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan taknya 2 harokat. Kitabawal, wal ada alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya lam dibaca izhar atau jelas. Wal hikmata wa in, berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nun sukun dibunyikan samar disertai dengung. Dengungnya lebih besar karena kaf makhrajnya jauh dari nun, jadi paling ang. Wa in ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka kafnya panjang 2 harokat. Kanu, nu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Kanu mil, selanjutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf. Cara bacanya nun disamarkan ke qaf disertai dengung, dengungannya besar. Min qablu, qab, huruf ba sukun dibaca hukumnya qalqalah sughra karena huruf qalqalah sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Min qablu lafi, fi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka fi-nya panjang 2 harokat. La fi dhala, la mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Dhalalim, selanjutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwin dileburkan ke mim. Dhalalim disertai dengung. Dhalalim mubin, bin apabila berhenti hukumnya mad 'arid li sukun karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun, maka ba ini panjang boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Mubin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.